Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deviana Yoga Aulia dari kelas H Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang bertemakan Ta'arud al-Adilah. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian Ta'arud al-Adilah. Menurut bahasa, arud berarti takabul dan tammanu atau bertentangan dan sulitnya pertemuan. Sedangkan menurut istilah, ta'arud al-adilah adalah kontradiksi antara kandungan salah satu dari dua dalil yang sama derajatnya dengan dalil lain. Nah, kontradiksi ini dapat terjadi antara ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran, hadis mutawatir dengan hadis mutawatir, hadis ahad dengan hadis ahad, dan kias dengan kias. Kemudian yaitu macam-macam ta'arud al-adilah. Macam-macam ta'arud al-adilah menurut Mukhlis Usman ada 4, yaitu yang pertama pertentangan Al-Quran dengan Al-Quran. Di sini banyak sekali nas-nas syara yang menurut pemahaman mujtahid bertentangan, akan tetapi hakikatnya tidak bertentangan. Sebagai suatu contoh, sebagian ahli tafsir menetapkan terjadinya ta'arud al-adilah antara lain pada surat Al-Baqarah ayat 234 dengan surat Al-Talaq ayat 4. Kemudian yang kedua yaitu pertentangan antara sunnah dengan sunnah. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah dan Ummi Salamah menyatakan bahwa Nabi SAW masuk waktu subuh dalam keadaan junub karena jima, sedangkan beliau menjalankan puasa. Kemudian hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban dinyatakan bahwa Nabi SAW melarang berpuasa bagi orang yang junub setelah subuh tiba. Kemudian yang ketiga, pertentangan sunnah dengan kias. Contoh ta'arud antara kias dengan sunnah adalah akikah anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan. Namun dalam hadis dinyatakan 2 kambing untuk anak laki-laki dan 1 kambing untuk anak perempuan. Kemudian yang keempat, pertentangan antara kias dengan kias. Misalnya perkawinan Nabi SAW pada Aisyah pada usia ke-6 tahun dan mengumpulinya usia 9 tahun. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah. Bagi Hanafiyah, itu memperbolehkan bagi orang tua hak untuk memilihkan pasangan. Sedangkan bagi Syafi'iyah menganggap karena kegadisannya, kalau ia telah janda sekalipun masih belum dewasa, orang tua tidak mempunyai hak memilihkan pasangan. Baiklah, yang terakhir yaitu cara penyelesaian ta'arud al-adilah. Adapun metode atau cara menyelesaikan ta'arud al-adilah, terdapat 2 pandangan yang diwakili oleh kalangan Hanafiyah dan mutakallimin atau jumhur. Menurut Hanafiyah, solusi penyelesaian ta'arud al-adilah secara sistematis yaitu nasah, tarjih, al-jambu al-taufiq, tasakut al-dalilain. Sedangkan menurut jumhur, ketika terjadi ta'arud al-adilah harus diselesaikan dengan tahapan-tahapan. Yang pertama, al-jam'u wal al-taufiq, tarjih, nasah, dan tasakut al-dalilain. Baiklah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.